KPU telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Rabu 24 April 2024. Pasangan calon lainnya, terutama Anies Baswedan, telah mengakui kekalahannya di Pilpres 2024. Segala spekulasi tentang posisi politik Anies ke depan menjadi pertanyaan publik, mengingat Anies selama debat begitu menyudutkan Prabowo. Tapi di balik itu, manuver Anies melalui retorikanya pun kadang sulit ditebak. Nah, berikut ini kami sajikan nasib Anies Baswedan setelah kalah Pilpres 2024. Akui kemenangan Prabowo Gibran. Capres 01 Anies Baswedan menyampaikan selamat bertugas kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam menunaikan harapan rakyat dan menjalankan amanat konstitusi. Ucapan Anies tersebut tentu saja secara tak langsung telah mengakui kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah nyata ya guys menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03. Nah, Anies yang didampingi Cawapres Muhaimin Iskandar berharap Prabowo Gibran bisa membayar kepercayaan rakyat. Anies mengaku kerap ditanya pendapat pribadinya soal Prabowo dan menjawab, Prabowo merupakan patriot yang telah mengalami proses pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Anies pun percaya bahwa Prabowo paham rambu-rambu dalam menjaga demokrasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini Prabowo paham bahwa dalam demokrasi yang baik, penting juga menerima eksistensi oposisi sebagai partner dalam bernegara. Di samping itu, Anies yakin Prabowo bakal menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi. Anies juga berharap Prabowo menghormati 3 cabang kekuasaan negara demokrasi, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat bersuara, mengungkapkan pendapat dalam berserikat berkumpul, dan ketika sebuah proses demokrasi. Dan sebagai seorang patriotik, menurut Anies, Prabowo bakal mengembalikan dan menjaga nilai-nilai demokrasi di masa-masa Indonesia ke depan. Anies juga berkata salah satu prinsip demokrasi adalah transisi kepemimpinan yang damai. Dirinya dan Caimin mendukung proses tersebut. Kita juga berharap ya guys, Pak Prabowo dan wakilnya mampu menepati janji-janjinya untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik. Jadi oposisi. Sebelumnya telah disinggung bahwa posisi Anies ke depan belumlah jelas. Namun Anies menyebut sudah semestinya pemenang pemilu, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif akan menjadi koalisi. Sebaliknya mereka yang kalah harus berdiri tegak di luar kekuasaan. Anies mengatakan baik koalisi maupun oposisi sama-sama penting untuk membangun negeri. Hal itu, kata Anies, pernah disampaikan dalam debat calon presiden pertama. Di mana di debat pertama Anies bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Nah, saat hasil Pilpres belum resmi diumumkan, Anies tidak bisa menjawab apakah ia akan menjadi oposisi atau koalisi. Kini hasil Pilpres 2024 telah diumumkan. Prabowo Gibran berhasil ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Sebelumnya, partai pengusung Anies yakni melalui Surya Paloh menegaskan bahwa Partai Nasdem bakal mendukung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Sementara Caimin pun telah bertemu dengan Prabowo dan menyampaikan akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, dalam sebuah talk show yang dihadiri Anies baru-baru ini, ia sebenarnya bingung jika dibilang menjadi oposisi. Sebab ia mengaku bukan bagian dari partai politik dan bukan pimpinan partai politik. Sehingga menurutnya, kalau disebut oposisi itu lebih merujuk ke partai. Karena itu, Anies mengaku memilih jalur perubahan sebagai warga negara, di mana ia akan terus menggait saran masyarakat untuk membuat Indonesia lebih baik. Kira-kira menurutmu nih guys, masih berpegang teguhkah Anies terhadap prinsip yang pernah ia sampaikan jika diberi tawaran jabatan oleh penguasa ke depan? Menarik benar ya dinantikan manuver dan retorika ala Anies. Calon gubernur. Kita sudah tahu bersama lah ya, bahwa KPU sudah menetapkan jadwal pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024.
Sejumlah nama calon gubernur DKI Jakarta kian menguat. Yang paling santer disebut-sebut oleh pengamat yakni salah satunya tentu saja mantan gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan. Namun menurut Ketua Umum Projo sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jakarta jika Anies Baswedan kembali maju di Pilkada Jakarta. Kekuatan Anies memang ditakuti lawan-lawan politiknya ya guys. Meski kalah di Pilpres 2024, Anies masih saja dipandang sebagai figur yang membahayakan. Nah, PKS yang menjadi parpol pengusung Anies di Pilpres 2024 sudah menyatakan untuk tidak mendukung lagi sosok Anies untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada serentak tahun 2024. Partai berlambang padi dan bulan sabit ini memilih mengusung dan mengutamakan kader internal sendiri ketimbang mendukung Anies Baswedan. Sementara Partai Nasdem tetap menjadikan Anies sebagai top priority untuk lanjut ke periode kedua. Namun dibalik itu, Anies memiliki pesaing berat di internal Partai Nasdem, yakni Ahmad Sahroni yang kini menjabat sebagai Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sejak 2019 hingga sekarang. So, perjuangan Anies untuk dicalonkan di Pilkada DKI Jakarta juga cukup berat ya guys. Berpotensi jadi tersangka. Diberitakan sebelumnya bahwa Fahri Hamzah, juru bicara TKN Prabowo Gibran, menyinggung mengenai calon presiden yang bakal menjadi tersangka. Pernyataan tersebut disampaikan politikus Partai Gelora yang juga dikenal sebagai waketum partai tersebut usai debat ketiga Pilpres 2024. Cuitan Fahri Hamzah melalui akun media sosial Twitternya pun viral dan masih diungkit-ungkit oleh media. Fahri Hamzah menulis cuitan, daripada iri dengan harta orang yang legal dan halal, mending kita taruhan siapa calon yang jadi tersangka setelah kalah sekali putaran. Tweet @Fahri Hamzah pada 8 Januari 2024 lalu. Nah, Fahri Hamzah dari video yang beredar pun langsung menyebut Capres-Cawapres nomor urut 01, Anies dan Caimin, akan ditetapkan sebagai tersangka setelah Pilpres 2024 berakhir. Menarik dinanti kelanjutan dari pernyataan Fahri Hamzah ya guys. Apa sekedar tuduhan yang tak berdasar atau memang pernyataannya itu bisa real dibuktikan? Guncangan Prabowo. Pemandangan menarik pun berlangsung kala penetapan capres terpilih oleh KPU pada Rabu 24 April 2024 lalu. Salah satu momentum yang jadi sorotan warganet saat Prabowo dan Anies bersalaman, tampak Prabowo gregetan dengan sosok Anies dengan mencengkram kedua lengannya dan mengguncang-guncangkan badan Capres 01 tersebut. Namun seketika tawa terpancar dari keduanya dan tampak akrab. Nah, menurut pengamatanmu, kira-kira Anies benar-benar bakal jadi oposisi di pemerintahan Prabowo atau malah sebaliknya? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.